Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Komunikasi Kesehatan KSM 245. Kami dari kelas KH001 dengan dosen pembimbing kami yaitu Bapak Ahmad Irfandi, SKM MKM. Selanjutnya, kami dari kelompok 5 dengan anggota kami ada 5 orang. Yang pertama ada Anissa Kamelia dengan NIM 2020-0301-054. Yang kedua ada Mahira Salmaina dengan NIM 2020-0301-110. Yang ketiga ada Mikail Alif dengan NIM 2020-0301-025. Yang keempat ada saya sendiri yaitu Muhammad Azgan Nurtanio dengan NIM 2020-0301-027. Yang kelima ada Mutiara Kurotulaini dengan NIM 2020-0301-143. Nah, kita mengambil komunikasi massa ini dalam bentuk penyuluhan kesehatan di masyarakat dengan judul atau dengan tema etika batuk dan bersin serta pemakaian masker yang benar di kalangan pengajian ibu-ibu. Nah, bentuk penyuluhan kesehatan di masyarakat ini kita menggunakan media elektronik karena menggunakannya itu menggunakan laptop, terus PPT sama proyektor juga. Nah, selanjutnya kami akan memperlihatkan penayangan video contoh komunikasi massa dari kelompok kami dalam bentuk penyuluhan kesehatan di masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu yang sudah datang menyempatkan waktunya. Kami dari Universitas Esa Unggul dari Prodi Kesehatan Masyarakat ingin mempresentasikan etika batuk dan bersin dan cara menggunakan masker. Saya pribadi namanya Mikail Alif dan teman saya Mahira Salmaina, saya Mutiara Kurotulaini, nama saya Anissa Kamelia. Di sini kami ingin mempresentasikan berikut ini. Yang pertama itu Bu, ada pengertian bersin dan batuk. Untuk pencegahan penularan COVID-19 itu dari virus penyakit. Nah, terus etika bersin dan batuk itu juga ada etikanya, jadi nggak asal tahu bersin itu apa, batuk itu apa, kayak gitu. Nah, selain itu juga kita harus memperhatikan beberapa hal agar bisa menghentikan penyebaran virus corona. Bersin itu merupakan cara tubuh mengeluarkan udara semi otonom yang terjadi dengan keras melalui hidung dan mulut. Lalu ada batuk. Batuk merupakan gejala suatu penyakit atau reaksi tubuh terhadap iritasi di tenggorokan. Nah, etika batuk merupakan cara paling penting untuk mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas. Ada 6 yang harus diperhatikan saat batuk dan bersin menurut WHO. Yang pertama itu tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk dan bersin. Jadi kalau misalkan ibu-ibu mau batuk atau bersin tuh jangan sembarangan gitu, ntar kan cairannya kan kena yang lain atau gimana bisa kayak gitu ya. Jadi bisa menggunakan tisu Bu atau nutupin mulut gitu. Terus yang kedua, jika nggak ada tisu, gunakan lengan atas atau siku untuk menutupi saat batuk dan bersin. Jadi kalau misalnya ibu-ibu mau batuk atau bersin begini, bisa kayak gini. Kalau ada tisu begini kan. Kalau misalnya ibu-ibu ini nanti kan megang salaman. Jadi yang bagus itu ya. Iya. Berarti selama ini kita salah dong. Iya. Kan batuk bersin terus megang salaman sama orang. Kita rasanya udah begini.
Iya, makanya kan Tapi dapat satu ilmu. Iya, Iya. kayak gini kalau Iya, bersin. iya, iya. Terima kasih. Iya, terus yang ketiga hindari menutup mulut atau hidung saat bersin dengan tangan tuh yang tadi Oh, kan iya, kayak iya, gitu. iya, iya, Nggak iya. boleh kan kayak Ah, gini. Terus yang keempat, buang tisu bekas, batuk dan bersin langsung ke tempat sampah. Jadi Iya. kalau ibu-ibu habis bersin atau batuk, tisunya jangan digeletakin sembarangan. Nah, kayak itu yang belum Iya, bisa. langsung dibuang ke tempat sampah. Buangnya itu sembarangan. Kalau bisa ke tempat Ah, sampah. ah. Kalau misalnya nggak ada tempat sampah, dikantongin dulu Oh, atau gitu. gimana. Iya, iya. Terus yang kelima, tidak lupa mencuci tangan dengan sabun setelah bersin. Jadi kalau ibu habis bersin atau batuk, kan kadang suka refleks gini juga. Iya. Nah kalau misalnya ibu pakai tangan kayak gini, langsung cuci tangan. Nah, itu yang belum dipakai. Iya. Sanitizer doang. Iya, atau pakai sanitizer juga nggak apa-apa, yang penting tangannya bersih. Iya, iya. Terus yang keenam, jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih tangan. Iya. Yang mengandung alkohol itu bisa pakai sanitizer. Iya. Kebiasaan batuk yang salah dan tidak sesuai etika. Ketika batuk menggunakan mulut tadi, Iya. menutup mulut. Yang kedua tidak mencuci tangan. Ketiga tidak membuang ludah. Keempat tidak membuang tisu, dan yang terakhir etika batuk yang benar adalah menggunakan masker. Jadi untuk menghindari bersin dan batuk, ibu-ibu juga bisa pakai masker. Jadi cairan-cairan dari batuk sama bersinnya nggak kemana-mana, jadi pakai masker. Ya. Etika batuk yang benar untuk mencegah penularan penyakit. Penyakit yang disebabkan infeksi patogen seperti virus dan bakteri dapat menular. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui etika atau tata cara batuk yang benar, sehingga bisa mencegah penularan penyakit pada orang lain. Selanjutnya ada cara menggunakan masker menurut WHO. Yang pertama yaitu sebelum menggunakan masker lebih baik kita mencuci tangan dengan alkohol, atau kalau lagi di rumah bisa pakai sabun dan air mengalir. Yang kedua yaitu tutupi mulut dan hidung dengan masker. Pastikan nggak ada celah di antara wajah. Yang ketiga yaitu jangan menyentuh masker saat menggunakan. Apabila terpaksa melakukan langsung cuci tangan, atau kalau lagi di luar bisa pakai sanitizer. Yang keempat yaitu kalau dirasa lembab, maskernya segera ganti. Yang kelima yaitu lepaskan masker dari bagian belakang hidung. Jadi jangan dipegang bagian depan sini, karena virusnya kan bertumbuh di depan sini. Yang keenam, setelah melepas masker, sebaiknya kita mencuci tangan lagi menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketujuh, langsung robek maskernya lalu buang ke tempat sampah. Apabila mengalami gejala pernapasan, lebih baik menggunakan masker medis kalau di tempat-tempat umum. Yang terakhir yaitu jika berada di ruangan tertutup dan tidak memakai masker, tutup mulut dan hidung memakai tisu saat batuk atau bersin, lalu buang tisunya ke tempat sampah, lalu cuci tangan dengan sabun dan air atau bisa pakai sanitizer. Ini penggunaan masker, atau lebih tepat itu ibu-ibu pas ganti masker itu di saat sulit bernapas melalui masker, saat masker rusak, ketika masker tidak pas dengan kontur wajah, terus ketika masker terkontaminasi dengan darah atau tetesan pernapasan lainnya, lalu saat keluar dari ruang isolasi pasien yang terinfeksi penyakit menular. Jadi ibu-ibu harus ganti masker kalau misalnya maskernya itu udah nggak nyaman gitu, udah bikin sulit bernapas, atau saat masker ibu-ibu tuh udah ada rusak kayak udah bolong, itu ibu-ibu harus ganti masker. Nah kalau misalnya maskernya juga kegedean nggak pas sama muka, itu ibu-ibu sebaiknya ganti masker atau enggak dikencingin gitu. Terus kalau misalnya kena darah atau habis bersin, itu kalau ibu-ibu punya cadangan masker sebaiknya diganti aja atau langsung buang. Nah kalau habis dari rumah sakit juga gitu, misalnya habis jenguk orang gitu kan pakai masker, nah itu ganti masker kalau udah keluar dari rumah sakit. 5 cara memakai masker dengan benar di tengah virus COVID-19.
Kan virus corona atau SARS-CoV-2 itu penyebab COVID-19 ya, menular. Nah, itu penyakit menular dengan percikan atau droplet. Nah, yang mungkin keluar saat orang tuh batuk atau bersin, sehingga menggunakan masker itu dapat mencegah resiko menularnya penyakit ke orang lain. Hingga saat ini ada 2 jenis masker untuk virus corona yang disarankan kepada masyarakat, yaitu masker bedah atau masker N95. Pemakaian atau penggunaan masker harus mengikuti standar kesehatan yang berlaku. Pasalnya, masker yang telah digunakan justru bisa menjadi media penularan virus dan penyebab penyakit yang tentu saja menjadi sangat berbahaya. Jadi di sini masker yang bagus buat penyakit COVID-19 saat ini tuh yang disarankan itu masker bedah atau masker N95. Nah, itu juga masker tuh harus sering diganti biar bukan jadi media penularan virus gitu. Jadi habis pakai masker langsung dibuang, lebih baik. Next. Nah, ini cara pakai masker yang benar tuh pertama tutup mulut, hidung, sama dagu. Jadi pastikan semuanya tertutup ya, Bu. Nah, lalu terus kan biasanya di masker tuh ada itu ya, ada kayak besi, itu ditekan-tekan biar pas sama hidungnya. Terus kalau misalnya lepas masker, lebih baik ibu megang talinya dan langsung buang ke tempat sampah, nggak usah dipegang lagi ininya. Terus agar bersih, ganti masker Anda secara rutin apabila kotor. Jadi minimal kalau nggak salah masker harus diganti minimal 4 jam sekali. Terus cuci tangan pakai sabun setelah membuang masker yang telah digunakan di tempat sampah. Jadi ibu habis pakai masker mau dibuang langsung cuci tangan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau misalnya mau buang masker juga jangan asal buang, maskernya dirobek. Iya, kalau itu bisa. sih tahu dirobek diajarin sama anak. Iya. Cuman yang cuci tangannya ini, Iya. kadang udah nggak cuci Atau tangan enggak lagi. ibu-ibu selalu bawa hand sanitizer, Iya, jadi kan bawa. paling gampang tuh nyemprot doang. Kadang-kadang dibawa dipakai kagak. Iya. Namanya Biasanya ibu-ibu sekarang di lupa. tas-tas kan ibu-ibu suka Iya. bawa tuh. Cuman lupa mulu dipakainya kalau nggak ada Kadang-kadang melihara ada tuh tuh hand sanitizer ngingetin. yang bisa dicantolin gitu, jadi nggak perlu dimasukin ke tas. Iya di tasnya ya. Nah ini yang belum nyadar gantinya ini. Kadang udah dipakai sampai setengah hari belum diganti. Kadang seharian. Padahal cadangannya bawa, cuma jadi ganti. Iya. Kalau udah lansia begitu, banyaknya lupa. Iya. Ibu-ibu minum dulu itu. Gua minum. Terima kasih mengucapkan kepada anak-anak yang berapa kelompok 5 ya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar, terutama pelajarannya, bidang kuliahnya, dan tercapai cita-citanya masing-masing. Amin. Dan juga selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terutama kesehatan badannya, panjang umurnya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.